Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin hormat kepada Ibu Erni Hendrajati dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Taufikul Muna, Ridho Solihin Wirahinan, Raden M. Ilham, Ahmad Afiq, Sresi Dwi Amri, dan Rafa Danu Pratama. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tentang menemukan dan mengelola referensi. Mengapa sih kelompok kami ini membahas hal ini? Alasan kuatnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah menghindari terjadinya kegiatan seperti plagiarisme. Ini poin utama yang harus diperhatikan oleh semua, baik oleh penulis, baik oleh para akademisi, dan semua yang akan menulis karya ilmiahnya. Terus yang kedua, yaitu harus relevan dengan objek pembahasannya. Tentunya dalam membuat karya ilmiah tidak semena-mena seperti kita membuat cerita karangan atau cerpen dan semacam lainnya. Lalu yang ketiga, tentunya yang jadi poin utamanya adalah makna pembahasannya. Kenapa? Karena dalam karya ilmiah itu tentunya yang menggunakan adalah orang-orang yang mencari pembahasan-pembahasan yang berkualitas. Lalu di sini juga kami mempunyai kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama adalah memiliki kaidah keilmuan. Ini mah harus dan wajib dalam referensi. Lalu yang kedua, tentunya dikelola secara profesional. Dan yang terakhir, pastinya referensi ini ditunjukkan kepada para akademisi. Selanjutnya, penulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan, dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Jadi saya terdapat 3 poin di sini. Poin yang pertama, yaitu membaca referensi dapat dijadikan wadah pengembangan ide. Mengapa begitu? Yang pertama, dengan membaca referensi, kita dapat meningkatkan kreativitas, mengembangkan ide-ide karya ilmiah yang sudah ada, di mana ide-ide yang kita kembangkan oleh referensi pendahulu kemungkinan dapat berguna di masa depan. Sebagai akademisi juga membaca referensi itu sangat penting sekali karena kita dapat mengulik atau mengulas lebih dalam lagi karya ilmiah atau referensi yang kita baca. Lalu yang kedua, membaca referensi dapat meminimalisasi kesalahan dan plagiarisme. Yang pertama, baca referensi dapat meminimalisasi kesalahan. Sebagai akademisi, dengan membaca karya ilmiah atau referensi, kita dapat meningkatkan keterampilan bahasa, nambah diksi, nambah kosakata yang belum kita ketahui, tak lain juga menambah kecerdasan atau ketajaman otak dalam membaca untuk menemukan kesimpulan yang tepat, lalu dapat mengumpulkan informasi di dalamnya. Membaca referensi sebagai menghindari plagiarisme. Di sini yang saya dapatkan yaitu plagiarisme merupakan tindakan yang sangat tidak baik, yaitu bisa dapat dimasukkan ke ranah hukum karena menjiplak referensi atau karya ilmiah pendahulunya. Dengan meminimalisasi plagiarisme, dengan membaca referensi yang banyak dan karya ilmiah yang banyak juga, kita dapat
mendapatkan keabsahan atau kevalitan dari karya ilmiah kita diri sendiri. Lalu untuk tolok ukur atau fondasi karya ilmiah yang kita buat dan dapat mengembangkan ide-ide lagi dari karya ilmiah kita sendiri. Lalu yang inti poin yang ketiga yaitu mudah dan menjadi keterampilan dasar seseorang, atau membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah sih. Ya, di mana semakin kita sering dan ulet untuk membaca, kita dapat mengetahui di mana letak kesalahan diksi, tanda baca, EYD, dan lain-lain. Lalu sebenarnya baca itu mudah. eh, Membaca itu sebagai keterampilan dasar seseorang, di mana seseorang itu membaca untuk dapat inti dari poin yang kita baca. Lalu bagaimana biar kita mempunyai niat untuk baca, yaitu membaca demi sedikit yang lalu dapat dilakukan setiap hari, misal 1 jam per hari, dan itu tidak hanya di buku seperti novel atau referensi karya ilmiah yang lainnya, namun juga bisa buku pelajaran yang biasa akademisi pelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Danu Pratama, NRP 5011221155. Di sini saya akan menjelaskan kriteria pembaca yang baik. Hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menjadi pembaca yang baik adalah memahami keseluruhan isi teks. Pembaca yang baik tidak hanya memahami sebagian isi teks, melainkan harus secara menyeluruh, baik bagian depan, bagian isi, maupun bagian penutup. Lalu yang kedua, setelah pembaca itu memahami keseluruhan isi teks, tentu saja pembaca dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atas bacaan tersebut karena pembaca ini sudah memahami teks ini secara keseluruhan. Jadi apabila ada pertanyaan yang muncul, tentu saja sebagai pembaca yang baik ia pasti dapat menjawab. Lalu yang ketiga adalah dapat menguraikan hubungan isi bacaan dengan masalah lain. Seorang pembaca yang baik dapat menghubungkan apa yang telah dia baca dengan masalah lain, baik masalah sekitar ataupun masalah dirinya sendiri, sehingga bacaan dari teks yang ia baca tidak hanya sekedar menjadi bacaan, tetapi dapat juga diambil manfaatnya untuk menjadi solusi atau jawaban yang dapat diterapkan pada masalah di kehidupannya sehari-hari. Lalu yang terakhir ada mengimplementasikan apa yang telah dibaca. Pembaca yang baik dapat mengambil hal-hal yang positif dari teks yang telah dia baca untuk diimplementasikan baik dalam perilakunya maupun di kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Menganalisasikan membaca sebagai kebutuhan. Membaca memang aktivitas yang bermanfaat. Sangat mudah mencari informasi tentang manfaat membaca. Di era sekarang yang serba canggih, kita bisa mengetik kata kunci manfaat membaca di mesin pencarian internet. Sayangnya meski kita dan banyak orang tahu manfaat membaca, tetapi menumbuhkan dan membiasakan untuk membaca adalah perkara yang cukup sulit atau susah. Pertama, kita membaca karena memang ingin. Cara pertama adalah tanamkan pada diri sendiri bahwa kamu memang ingin membaca. It's to read because you want to. Kedua, temukan alasan paling tepat untuk membaca buku, bahwa kamu memang harus membaca karena kamu membutuhkannya. Yang ketiga, temukan cara membaca yang paling sesuai dengan dirimu. Setiap orang juga punya gaya membacanya sendiri. Ada yang senang membaca di tempat sunyi, ada juga
di tempat yang ramai, ada juga yang senang baca dengan suara, dan ada juga yang membaca dengan diam. Ada pula yang senang baca di sela-sela waktu perjalanan saat menuju kampus, saat ia menaiki di transportasi umum, ada yang sengaja ke warung kopi untuk membaca buku. Jangan menetapkan target yang menekan, apa asyiknya membaca dengan target-target yang menekan. Membaca menjadi aktivitas yang sangat menakutkan dan melelahkan. Tidak apa-apa menentukan target, misal membaca sehari 1 halaman, namun kamu juga perlu mengetahui batas kemampuan diri kalian sendiri. Cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Penulisan karya tulis ilmiah atau buku diperlukan sumber rujukan atau referensi sebagai penguat argumen dari pengarang. Maka dari itu diperlukan pengelolaan referensi, salah satunya dengan aplikasi Mendeley. Berikut cara menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Pertama, unduh aplikasi Mendeley di halaman www.mendeley.com. Lalu, buka aplikasi Mendeley yang sudah diunduh. Masukkan email untuk login. Apabila belum memiliki, maka mendaftar dengan akun. Klik plus add new, bisa 3 opsi. Pertama, import library, bisa juga tambahkan secara manual, dan juga file from as. Jika Anda memilih file from as, maka muncul tab baru yang berisi referensi yang berada di simpanan desktop Anda. Referensi tersebut bisa Anda pilih satu atau beberapa yang akan dimasukkan di aplikasi Mendeley. Lalu tekan save untuk menyimpan di aplikasi Mendeley. Maka file tersebut tersimpan di aplikasi Mendeley. Atau bisa juga mencari referensi pada halaman website di www.mendeley.com. Masukkan kata kunci bahasan yang sedang Anda bahas yang menggunakan referensi dan cari pada halaman Mendeley tersebut. Lalu klik plus to library, maka secara otomatis pilihan referensi Anda pada aplikasi Mendeley secara otomatis tersimpan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengutip dan memasukkan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama atau hal yang dapat Anda lakukan yaitu menginstal atau mengunduh aplikasi Mendeley di desktop Anda masing-masing. Lalu koneksikan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word, yaitu dengan cara mengklik menu tools pada pojok kiri atas layar, lalu klik install Microsoft Word lagi. Nah, untuk mengutip dengan aplikasi Mendeley sendiri, hal yang pertama yang dapat Anda lakukan setelah menginstal aplikasi yaitu membuka aplikasi Microsoft Word, lalu Anda pilih menu reference dan klik open Mendeley. Jika sudah, Anda akan ditampilkan dengan aplikasi Mendeley. Nah, Anda dapat mengklik menu file pada pojok kiri atas, lalu klik add files jika Anda ingin mengunggah suatu files, atau add folder jika Anda ingin mengunggah suatu folder. Lalu Anda juga diminta untuk memilih jurnal atau referensi yang ingin Anda unggah ke dalam aplikasi Mendeley, yang pastinya jurnal atau referensi tersebut sudah Anda unduh sebelumnya.
Jika sudah, maka secara otomatis Mendeley akan memasukkan bibliografi dari jurnal yang telah Anda pilih. Seperti pada gambar, jika Anda mengklik jurnal yang Anda unggah tadi, maka Mendeley akan menampilkan jurnal tersebut, lalu pada sisi kanannya itu terdapat detail bibliografi seperti judul jurnal, editor atau penulis jurnal, dan tahun dari jurnal tersebut. Nah, jika dalam detail bibliografi tersebut terdapat suatu kesalahan, Anda juga dapat mengeditnya secara manual, yaitu dengan mengklik bagian yang salah lalu mengeditnya. Nah, jika dirasa bibliografi tersebut sudah benar, selanjutnya Anda kembali kepada halaman Microsoft Word, yaitu Anda menulis atau mengetik kalimat yang Anda inginkan untuk dikutip. Nah, jika Anda ingin memasukkan detail kutipan, Anda dapat melakukan pilih atau mengklik insert, lalu pilih citation dan klik OK. Maka secara otomatis kutipan tersebut akan muncul di akhir kalimat dari kutipan tersebut, seperti pada gambar, yaitu terdapat nama dan tahunnya. Nah, untuk membuat daftar pustaka sendiri, langkah-langkah pertama atau langkah awalnya masih sama dengan cara mengutip pada aplikasi Mendeley, yaitu Anda harus mengunggah file atau jurnal atau referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, jika sudah dan Anda ingin menampilkan daftar pustaka pada halaman daftar pustaka, Anda dapat memilih menu reference pada Microsoft Word, lalu Anda klik insert bibliografi. Maka secara otomatis daftar pustaka akan muncul di halaman daftar pustaka seperti pada gambar. Sekian presentasi dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.